Sabun deterjen adalah sebuah produk pembersih yang sudah banyak digunakan oleh hampir seluruh masyarakat di dunia. Konsumsi deterjen setiap hari dapat menyebabkan kondisi perairan jadi buruk, bahkan beracun bagi makhluk hidup perairan. Deterjen yang beredar di pasaran biasanya mengandung surfaktan yang merupakan komponen utama dan bahan aktif dari deterjen tersebut. Surfaktan yang terkandung dalam deterjen sebagian besar bersifat toksik dan dapat menyebabkan ketidakstabilan pertumbuhan makhluk hidup perairan. Jenis surfaktan yang umum terkandung dalam deterjen adalah LAS atau Linear Alkyl Benzene Sulfonates dan ABS atau Alkyl Benzene Sulfonates. LAS merupakan jenis surfaktan anionik yang paling umum digunakan karena biaya produksinya relatif murah. Sedangkan ABS merupakan surfaktan anionik yang umum dikenal sebagai deterjen karena ketahanannya terhadap penguraian biologis. Oleh karena itu, ABS dikenal sebagai bahan pencemar yang bersifat toksik atau beracun bagi makhluk hidup perairan. ABS dikenal sulit terurai sehingga penggunaannya digantikan dengan LAS dalam deterjen. LAS dapat diuraikan dalam kondisi aerob di mana jika dibuang ke dalam sungai akan terurai dan menyebabkan air sungai menjadi keruh, serta dapat menghambat pertumbuhan alga. Penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih sulit dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, rata-rata per tahunnya mencapai 380.000 ton. Deterjen bagai buah si malakama. Deterjen sendiri mengandung 25 macam bahan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, surfaktan, yang kedua, builder, yang ketiga, bleaching agents, dan yang keempat, yaitu aditif. Air limbah deterjen termasuk polutan bagi lingkungan karena mengandung zat ABS atau alkyl benzene sulfonat yang tergolong keras. Surfaktan sebagai komponen utama dalam deterjen memiliki rantai kimia yang sulit didegradasi oleh alam. Selain surfaktan ABS, LAS atau linear alkyl benzene juga dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Diketahui bahwa ABS mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga sisa limbah deterjen yang dihasilkan setiap hari oleh rumah tangga akan menjadi limbah berbahaya yang mengancam stabilitas lingkungan hidup. Deterjen juga memiliki efek beracun dalam air loh, karena deterjen akan menghancurkan lapisan eksternal lendir yang melindungi ikan dari bakteri dan parasit. Deterjen juga dapat menyebabkan kerusakan pada insang ikan, sedangkan bagi manusia dapat menimbulkan iritasi dan denaturasi protein pada lapisan epidermis luar. Nah, sebagai contoh, dalam jurnal penelitian oleh Fahmi, Resti, dan Muhammad Radi pada tahun 2019 menjelaskan bahwa limbah deterjen yang dibuang di perairan dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan dan ikan. Contoh untuk dampak yang dialami oleh hewan air seperti ikan yaitu yang pertama, dapat mengalami kerusakan pada insang karena deterjen yang bereaksi dengan air dan akan menimbulkan busa pada bagian permukaan air sehingga secara langsung menghambat proses difusi udara bebas ke dalam air. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab menipisnya persediaan oksigen terlarut dalam air sehingga ikan akan kesulitan bernafas. Untuk yang kedua yaitu ada kerusakan pada hati. Limbah deterjen menyebabkan zat toksik masuk ke dalam metabolisme, memicu hati untuk bekerja lebih keras sehingga menimbulkan peradangan dan pembengkakan. Dan yang ketiga yaitu ikan akan mengalami kerusakan pada reproduksi. Pada uji penelitian menyatakan bahwa indeks fisiologis berupa GSI pada ikan mengalami penurunan seiring dengan tingginya konsentrasi limbah deterjen. Dan yang terakhir yaitu kelangsungan hidup ikan. Semakin tinggi konsentrasi deterjen bubuk yang dipaparkan akan menurunkan kelangsungan hidup ikan karena ikan tidak mampu untuk beradaptasi dengan kondisi semakin menipisnya ketersediaan oksigen terlalu dalam air. Hampir tiap hari satu kepala keluarga menggunakan paling tidak 48 gram deterjen dalam 8 liter air yang mengandung paling tidak 9,6 zat aktif berbahaya atau surfaktan linear, alkyl benzenate sulfonat atau LAS. Penggunaan deterjen dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kandungan ABS yang terdapat dalam deterjen mempunyai efek buruk terhadap lingkungan,
yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga sisa limbah deterjen yang dihasilkan setiap hari oleh rumah tangga akan menjadi limbah berbahaya yang mengancam stabilitas lingkungan hidup. Perairan sungai atau rawa yang tercemar limbah deterjen akan memicu terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi adalah suatu kondisi pesatnya pertumbuhan eceng gondok dan ganggang. Dua tanaman tersebut dapat menghalangi sirkulasi sinar matahari dan udara yang dibutuhkan oleh biota air. Jika dibiarkan, keseimbangan ekosistem di dalam air akan terganggu, sehingga banyak biota air yang mati, bahkan sampai mengalami kepunahan. Semakin tinggi konsentrasi deterjen yang dipaparkan, akan menurunkan kelangsungan hidup ikan, karena ikan tidak mampu untuk beradaptasi dengan nipisnya ketersediaan oksigen terlarut dalam air. Hal ini menyebabkan terganggunya proses respirasi dan berlanjut pada kematian ikan, yang dibuktikan dengan kematian ikan dengan posisi tutup insang yang terbuka, bahkan sampai mengeluarkan darah pada bagian insang. Efek jangka pendek yang paling nyata adalah ledakan pertumbuhan ganggang dan eceng gondok. Ganggang dan eceng gondok menutupi dasar sungai dari sinar matahari. Akibatnya, kadar oksigen dalam air berkurang drastis dan menyebabkan kematian biota air. Dalam jangka panjang, air tanah yang terkontaminasi limbah deterjen berpotensi sebagai salah satu penyebab kanker. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 12 benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pendidikan lingkungan hidup sendiri bertujuan untuk mengubah perilaku dan sikap manusia dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang dapat mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan. Ketika menggunakan deterjen, alangkah lebih baik apabila limbah hasil deterjen didaur ulang terlebih dahulu dengan prinsip dasar pengelolaan lingkungan yang dikenal dengan 5R. Yang pertama yaitu replace, yang berarti mengganti bahan baku ataupun teknologi proses. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat dari sumber kegiatan. Yang kedua yaitu reduce, dengan cara mengendalikan pencemaran atau sumber lingkungan melalui cara mengurangi beban pencemaran atau dengan melakukan penghematan sumber daya. Dan yang ketiga yaitu recycle atau daur ulang limbah untuk mengurangi pencemaran saat proses melalui pemanfaatan limbah. Dan yang keempat yaitu reuse, menggunakan kembali limbah hasil produksi. Dan yang kelima yaitu recovery, melakukan pemulihan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Aktivitas mencuci berlangsung setiap hari, maka dari itu kita perlu melakukan perubahan untuk mengurangi dampak limbah deterjen. Salah satunya, kita harus membatasi jumlah limbah secara alami. Yang dapat kita lakukan yaitu tidak menggunakan deterjen lebih dari yang kita butuhkan atau melebihi anjuran pemakaiannya. Cara yang lebih efektif untuk mengatasi limbah deterjen ini yaitu dengan membuat instalasi pengolahan air limbah atau SPAL. Instalasi SPAL terdiri dari dua bagian, yaitu bagian bak pengumpul dan tangki resapan.